Halo teman-teman, perkenalkan saya Kano Nugroho, pengelola pertanahan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN ada dua, yaitu 1. Pegawai negeri sipil, 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN: PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN: setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode Etik ASN: 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Pelayanan publik. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik. Pelayanan administratif yaitu pelayanan menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa
yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hakikat pelayanan publik: memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Whole of government. WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Alasan pentingnya WOG: 1. Faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan. 2. Faktor-faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. 3. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. WOG dalam pelayanan publik ada 5 pola. Pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas, fungsi, dan kewenangannya. 2. Pola pelayanan satu atap. Dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. 3. Pola pelayanan satu pintu. Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah. 4. Pelayanan terpusat. Dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 5. Pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Tantangan praktek WOG: 1. Kapasitas SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. 2. Nilai dan budaya organisasi. Menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. 3. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia. Demikianlah video dari saya. Terima kasih.